Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NIM 2338303232. Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko, yang kedua, teknik manajemen risiko, yang ketiga, proses manajemen risiko. Yang pertama itu pengertian identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi, proyek, ataupun kegiatan. Terlalu lambat. Proses ini mencakup pengenalan terhadap sumber risiko, penyebab terjadinya risiko, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Dengan melakukan identifikasi risiko secara tepat, organisasi itu dapat lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian serta menyusun langkah-langkah pengendalian yang efektif. Tujuannya mengetahui apa saja risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, memahami sumber dan penyebab risiko. Dan yang terakhir, menjadi dasar untuk analisis dan pengendalian risiko. Yang kedua itu menjelaskan tentang teknik identifikasi risiko. Ada beberapa teknik identifikasi risiko. Yang pertama, brainstorming, wawancara, checklist, dan juga analisis dokumen, Derpin teknikui. Yang terakhir, diagram sebab akibat atau fishbone. Yang pertama itu brainstorming, diskusi kelompok untuk mengumpulkan risiko dari berbagai sudut pandang. Yang kedua itu wawancara atau interview, yaitu menggali informasi dari ahli atau pihak yang berpengalaman. Selanjutnya, yang nomor 4 itu checklist atau daftar pustaka, yaitu menggunakan daftar risiko yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya sebagai referensi. Dan yang nomor 4 itu analisis dokumen. Jadi itu menganalisis dokumen seperti laporan proyek, kontrak, atau data historis. Selanjutnya, Delphi tekniki, yaitu mengumpulkan pendapat para ahli secara anonim untuk mendapatkan konsensus. Dan yang terakhir itu diagram sebab atau akibat atau fishbone, yaitu mengidentifikasi akar penyebab risiko. Selanjutnya, proses identifikasi risiko. Yang pertama itu menentukan konteks, memahami tujuan, ruang lingkup, dan lingkungan kegiatan atau proyek. Yang kedua itu mengumpulkan informasi, mengambil data dari berbagai sumber atau dokumen pengalaman ahli. Yang ketiga itu mengidentifikasi risiko, yaitu mencatat semua kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Yang keempat itu mengelompokkan risiko berdasarkan jenisnya, misalnya finansial, operasional,
Dan untuk yang terakhir itu mendokumentasikan risiko. Menyusun dasar risiko risk register yang berisi yang pertama itu deskripsi risiko, yang kedua penyebab, dan yang ketiga itu dampak. Dan yang nomor 6 meninjau dan memverifikasi, yaitu memastikan risiko yang diidentifikasi sudah relevan dan lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.